Shalom, Bapak, Ibu, Saudara jemaat, dan simpatisan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sudahkah Anda rindu untuk beribadah secara onsite? Saat ini, Majelis Jemaat dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih mempersiapkan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama sesuai dengan arahan dari pemerintah dan Sinode GKI. Selamat datang di GKI Gatot Subroto Purwokerto New Normal. Berikut ini adalah protokol kesehatan saat kita mengikuti ibadah secara onsite. Persiapkan diri dan pakailah masker dari rumah. Bila diperlukan, dapat membawa masker cadangan dan dipastikan Anda dalam kondisi sehat. Persiapkan persembahan di dalam amplop tertutup. Jika bertemu dengan jemaat lain di lingkungan gereja, harap tidak berjabat tangan. Masuk melalui pintu gerbang utama dan langsung menuju kepada petugas untuk cek suhu tubuh dan registrasi ulang nomor bangku saat beribadah nanti. Petugas akan memberikan masker bagi jemaat yang tidak memakai masker dari rumah. Setelah registrasi ulang dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, jemaat menuju ke kotak persembahan untuk memasukkan amplop persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Mencuci tangan 6 langkah dengan benar. Setelah mencuci tangan, jemaat akan disambut oleh usher dan tunjukkanlah nomor registrasi Anda supaya usher dapat mengantar sampai ke bangku sesuai dengan nomor registrasi. Untuk saat ini, prosesi iring-iringan pendeta dan pelayan ibadah ditiadakan. Prosesi awal ibadah hanya dilakukan oleh pendeta dan penatua di altar gereja. Selama ibadah berlangsung, jemaat tidak diperkenankan melepas atau menurunkan masker. Selain dimasukkan melalui amplop, persembahan juga dapat diberikan melalui scan barcode yang tersedia di bangku-bangku dalam gereja. Setelah ibadah, prosesi keluar pendeta dan penatua pun untuk saat ini ditiadakan. Hanya dilakukan
di altar gereja. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, jemaat akan diarahkan oleh petugas untuk keluar melalui satu pintu keluar saja dan tidak bersalaman satu dengan yang lain. Jemaat tidak diperbolehkan berkerumun atau berkumpul-kumpul di lingkungan gereja seusai ibadah. Ruang gereja akan dibersihkan dengan cairan desinfektan dan akan dipersiapkan untuk jam ibadah selanjutnya. Demikianlah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama untuk mengikuti ibadah onsite. Protokol kesehatan harus terus dilakukan selama ibadah onsite berlangsung, dan kami berharap semua ini tidak mengurangi makna ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama nanti. Mari kita doakan bersama agar persiapan ibadah onsite berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian pada minggu ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup sebagai warga kerajaan surga adalah sebuah identitas sebagai umat percaya yang harus dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang menjadikan Kristus sebagai landasan dan dasar pola berpijak tentulah perlu komitmen dan juga perjuangan. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Allah akan memampukan orang percaya untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah dan kuasanya menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan umatnya. Iya sih, iya. Kalian masuk. Ya udah siap belum, Ti? Udah. BTW nanti siapa aja sih yang ikut? Katanya sih Dero sama Isya mau ikut. Oh, Ti, kamu kenapa sih kok lemes banget kayaknya? Iya sih. Iya nih, nggak enak badan banget, pusing. BTW nanti Daryl mau naktir kita ya? Seriusan? Nggak tahu. Belum pada siap kok. Enak banget. Kok belum pada siap sih? Ayo kok berangkat teman lo? Lo emang mau kemana sih? Loh, kita udah siap-siap. Iya. WA nggak dibaca. Kemarin mau mana sih? Kita nyari ya tempatnya ya. Kemarin kita mau Adinda Cafe. Oh iya, di The Cafe itu ada Di mana? di daerah Batu di bawah gitulah. Iya. Baru Tempatnya bagus banget sih. Ini selesai kalau nggak datang sih. Ya kemarin dia ada lampu nih. Lampu Ini yang kok kecil-kecil. belum siap sih dia. Kenapa sih? Iya nih, kepalaku sakit banget. Oh, lebih pusing. Iya, pusing. Dulu. Kok gitu sih? Ini udah siap banget ada dia. Udah siap, iya. Terus gimana? Pusingnya nanti aja. Saking berundur. Mana bisa gitu? Gimana terus? Gue bisa dipaksa apa? Ayo. Aku juga pengen banget ikut sih, tapi kepalanya sakit banget nih. Ah, sakit-sakit kecil yo. Iya, kalau Iya. sakit seneng-seneng kan Akan jadi tinggal sakit aja yuk. gitu. Nah, Boleh. langsung aja lah, udah malam kok. Nanti belum dicari. Iya sih bener. Iya. Terus gimana? Ayo, ya berarti yang ikut siapa berempat nih? Semua kecuali Sinja. Aku nggak ikut dulu lah, aku mau sini aja. Loh kok gitu? Makin berjalan, masa solid yo. Iya, nggak usah solid. Kenapa sih? Kasian, masa tinggal sendiri nanti sakit. Lo kan perlu istirahat, tinggal aja udah nggak apa-apa yuk. Tapi yang kasihan juga sih ujung-ujungnya kalau dia sendirian di sini. Iya. Jadi bertiga aja. Apa yang nemenin Sinja? Iya, kalian bertiga aja nggak apa-apa. Jadi ikut kok. Ikut. Ya udahlah, yaudah ya langsung aja lah. Udah. Masa kelamaan, maaf baru malam. Yaudah hati-hati, cepat sembuh sih ya. Thank you. Vel, kau beneran nggak apa-apa nggak ikut mereka? Aku di sini nggak apa-apa kok, sendiri aja. Iya nggak apa-apa, aku nggak ikut mereka dulu aja. Aku juga lebih suka nemenin kamu di sini. Dan aku juga nggak mau merasa kamu sendirian. Kalau gitu, makasih ya Kak. Iya sama-sama.
Mari kita satu di dalam doa. Ketika saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang mengakui segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Karena ketika kami mengakuinya, maka disitulah kami kembali dieratkan hubungan kami dengan Engkau, dan kami boleh semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mengakui bahwa di dalam kehidupan ini, seringkali kami belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga, baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan usaha, kami belumlah melakukan banyak hal yang berdampak bagi sesama kami. Kami lebih menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang mementingkan apa yang menjadi keuntungan bagi diri kami sendiri. Bahkan mungkin selama 1 pekan ini Bapa, Engkau melihat dan juga mendengar bagaimana perbuatan-perbuatan kami, bahkan perkataan yang keluar, bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan. Ampunilah kami Bapa, ketika kami secara sadar menyakiti hati sesama, dan terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Dan ampunilah kami ketika kami begitu melekat pada hal-hal duniawi, bahkan demi hal duniawi kami melepaskan iman kami di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kejujuran, tetapi kami penuh dengan kebohongan. Kami hidup untuk memuaskan hawa nafsu kami, tanpa kami peduli apa yang akan dirasakan oleh keluarga, sahabat, bahkan teman-teman kami. Kami begitu melekat kepada kekayaan, kesuksesan, dan juga kehormatan, dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan itu semua. Tuhan, ampunilah kami. Ternyata kehidupan kami belumlah mencerminkan sebagai warga kerajaan surga. Kehidupan kami masih jauh dari kehendak-Mu, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah saat ini Bapa Engkau sungguh menegur setiap kami. Engkau mengingatkan kami dengan kasih-Mu, bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Engkau, maka kehidupan kami haruslah menjadikan Engkau Raja. Kehidupan kami haruslah menjadi berkat buat sesama, bukan menjadi batu sandungan. Inilah pengakuan kami Bapa, dan kami sungguh memohon belas kasihan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Betapa indah
Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati sudah mengakui segala dosa-dosa kita, maka saat ini terimalah berita anugerah yang diambil dari Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami ingin kembali mendengar pengajaran yang berasal daripada-Mu, yang mengingatkan setiap kami untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapa, pimpin dan sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan itu semua kami dimampukan untuk tidak hanya mengerti, tetapi lebih daripada itu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 hingga 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segerilah
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi juga menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihani kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersalang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Iya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Daripada main chatting, main TikTok. Ayo TikTokan. Nih TikTokan nih. Ayo teman-teman, latihan KPR buat besok, yuk. Enggak males. Kan TikTok lebih asik. Loh, kan besok siapa yang tugas MC? Nia. Kamu bukan? Iya. Ayo udah yuk latihan. Tapi nggak mau Loh, besok aja langsung. nih, jangan mendekati hal yang berbau duniawi gitu, apalagi sampai lupa sama Tuhan, sampai mendoain Tuhan. Kalian suka nggak didoain Tuhan? Didoain pacar kalian? Ya enggak sih. Tapi kan. Nah, Tuhan aja, kalian aja nggak suka gitu, apalagi Tuhan. Nggak mau mending TikTokan aja lebih asik. Gak usah latihan deh, besok aja langsung. Yuk lah latihan KPR buat besok kok. Ya, mau lah. Yuk, biar mateng, biar nggak malu-maluin. Yuk. Yuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh US News dan juga World Report kepada 1.000 orang dewasa untuk tahu siapa yang sekiranya layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ternyata jawabannya cukup mencengangkan. Pada urutan yang teratas, tidak mengejutkan lagi menurut mereka, yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah sosok religius terkenal. Ya, jadi bisa pendeta, bisa kiai, bisa biksuni. Nah, tapi masalahnya adalah muncul kata-kata terkenal. Jadi kalau nggak terkenal, tidak masuk dalam kriteria ini, gitu ya. Jadi saya juga nggak masuk Bapak Ibu, walaupun saya pendeta kan, tapi saya nggak terkenal, gitu ya. Itu urutan teratas. Lalu juga urutan setelah tokoh-tokoh religius, ternyata muncul pula nama-nama artis atau selebriti yang terkenal. Mungkin saja ini terjadi karena memang apa yang dilakukan para selebriti ini, baik di dalam bidang keagamaan ataupun sosial, ternyata terekspos oleh media sosial. Sehingga masyarakat langsung mencap bahwa mereka layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa 87% responden
yang mengikuti survei tersebut, mereka menyatakan bahwa diri mereka sendiri tidak layak untuk masuk surga. Ya. Jadi mereka bisa menentukan orang lain layak, tapi mereka melihat dirinya, saya nggak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, ya, tentu kita bisa mendamba-dambakan, ya bagaimana caranya supaya saya masuk surga, supaya bisa menikmati kerajaan Allah. Padahal ketika kita berbicara soal kerajaan Allah, itu tidak berbicara hanya soal nanti. Karena sebetulnya secara esensi, kerajaan Allah itu bisa kita rasakan pada saat ini. Ketika kita masih ada di tengah dunia. Basileia Toteo atau kerajaan Allah tidak hanya berbicara soal tempat. Dimana kalau nanti kita sudah selesai pertandingan di dunia, kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Ya, itu betul. Itu penyempurnaannya. Tetapi sebetulnya kerajaan Allah itu tidak akan pernah kita jangkau jika konsep kerajaan Allah itu sendiri tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bilang bahwa aku adalah warga kerajaan Allah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita tidak menjadikan Kristus itu raja bagi kita, ya, dan kita tidak hidup di dalam ketaatan, bahkan kesetiaan penuh kepadanya, ya maka jangan harap kerajaan Allah yang adalah sebuah tempat nanti itu bisa kita jangkau. Karena apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan saat ini akan menentukan apa yang kita alami dan kita rasakan di masa depan. Karena itu Bapak Ibu, tema ibadah kita ini menarik hari ini. Ya. Temanya adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Saya tambahkan, ketika kita masih ada di tengah dunia. Ya. Jadi bagaimana kita diingatkan bahwa kalau kita berkata saya ini warga kerajaan surga, bagaimana kerajaan Allah itu boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan Yesus sungguh membantu kita lewat perumpamaan yang tadi baru saja kita baca Bapak Ibu di dalam bacaan Injil tentang kerajaan Allah. Dia menjelaskannya dengan 5 perumpamaan. Yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan juga lagi, perumpamaan harta terpendam, perumpamaan mutiara yang berharga, dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika berbicara soal kerajaan Allah, Yesus memakai sebuah perumpamaan? Bukankah itu menjadi sulit untuk dipahami? Tidak, Bapak Ibu. Yesus memang sengaja memakai sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah untuk sebuah penggenapan dari apa yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 78 ayat 2. Firman Tuhan berkata, aku mau membuka mulut mengatakan amsal atau perumpamaan, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Dan mungkin Bapak Ibu tahu bahwa pendengar atau pembaca Injil Matius itu adalah komunitas Kristen yang asalnya orang Yahudi. Sehingga mereka sangat paham, mungkin katam dengan isi-isi di dalam Perjanjian Lama. Karena itulah ketika Yesus menyampaikan konsep kerajaan Allah, dia mencoba memakai konsep yang pasti akan lebih mudah dimengerti oleh komunitas Kristen yang pada saat itu adalah orang Yahudi. Dan mungkin untuk kita yang bukan orang Yahudi, Bapak Ibu, nah itu dia ya. Kita butuh tafsiran untuk memahami apa sih maksud perumpamaan ini ya. Dan sebetulnya ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus ingin memberikan sebuah standar. Standar kepada kita yang mengaku bahwa kalau saya ini adalah warga kerajaan Allah, maka apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah kehidupan ini?
Oke, kita langsung masuk Bapak Ibu pada perumpamaan ini. Yang pertama adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kita semua tahu bahwa dua benda ini adalah benda yang sangat kecil, tetapi ternyata punya dampak yang besar. Ya. Biji sesawi itu katanya ukurannya nggak lebih dari 1 mm. Tetapi ketika biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon, maka dia akan menjadi pohon yang sangat besar, bahkan mampu menarik burung-burung untuk bersarang pada cabangnya. Demikian pula dengan ragi. Ya. Sedikit ragi ketika dicampur dan diolah, itu akan membuat adonan menjadi begitu berkembang. Jadi apa yang ingin Yesus sampaikan? Yesus ingin bilang begini Bapak Ibu, seseorang yang katanya hidup sebagai warga kerajaan surga, maka seseorang itu akan dengan setia hidupnya berdampak bagi orang lain walaupun dengan perbuatan-perbuatan kecil. Biji sesawi kecil, tetapi nanti dia akan bertumbuh menjadi besar dan bisa membuat binatang lain mengikutinya. Perbuatan kecil tapi berdampak. Nah, hanya masalahnya adalah seringkali kita sudah puas dengan menjadi biji sesawi saja. Biji sesawi yang kita lihat masih kecil. Karena itu kadang ada yang bilang, ya udahlah udah cukup. Saya sudah melakukan sesuatu yang kecil kan tapi berdampak kok buat sesama saya. Ya, apakah memang kita hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil dan hanya berhenti pada melakukan hal yang kecil Bapak Ibu? Kalau itu menjadi sebuah awal, yes. Ya. Biji sesawi itu kan perlu biji yang kecil untuk menjadi besar. Artinya kalau selama ini saya sudah melakukan hal-hal yang kecil dan berdampak, masa sih kita nggak bisa maju untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, bahkan sangat besar. Dan itu bisa berdampak tidak hanya untuk 1-2 orang, tetapi juga kita bisa berdampak untuk komunitas yang lebih besar. Dan itu yang sebetulnya Yesus inginkan. Dimulai dari hal kecil, tetapi dia berharap kita banyak melakukan hal besar untuk memuliakan namanya saat ini. Jadi jangan puas kalau hanya melakukan hal kecil karena itu permulaan. Kalau kita bilang, saya sudah jadi Kristen 30 tahun. Sudah mengenal Tuhan 50 tahun, berarti seharusnya udah gak lagi biji sesawi ya Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita sudah menjadi pohon yang besar dan rindang. Artinya kita sudah harus lebih bisa melakukan tidak hanya perbuatan kecil, tetapi perbuatan yang besar untuk sesama. Lalu yang kedua, perumpamaan yang menarik lagi adalah tentang harta yang terpendam. Jadi memang orang zaman dulu itu kan terbiasa menyimpan harta, itu katanya di ladang Bapak Ibu. Kalau emak engkong saya masih ingat ketika kecil, dia kalau nyimpan uang atau nyimpan emas, dia simpennya di bawah kasur. Gitu ya. Kadang ketika saya masih kecil, saya nakal gitu, saya upak-upak kasur, dapat uang, kertas segepok gitu ya. Ada cincin, ada emas, ya itu orang zaman dulu tuh punya kebiasaan seperti itu. Nah, ketika Yesus memakai perumpamaan harta yang terpendam, Yesus mau bilang begini, ketika ada seseorang menemukan harta itu, maka dia akan berani menjual apa yang dia punya untuk membeli tempat yang isinya harta terpendam. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nilai dari harta ini lebih berharga dan lebih besar daripada yang dia punya. Artinya Yesus mau berkata, kehidupan seseorang sebagai warga kerajaan surga adalah kehidupan yang berani melepaskan apa yang dimiliki demi harga yang tidak ternilai, yaitu Kristus. Memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Memiliki Kristus artinya kita berani membuang segala hal yang membuat kita kehilangan Kristus. Bapak Ibu, ada cerita yang cukup menggelikan.
Ceritanya ada seorang pelit, seseorang yang terkenal pelit, pada suatu hari dia meninggal. Entah gimana, ternyata si pelit ini sampai di pintu surga. Dan ketika sampai di pintu surga, ternyata yang menyambut dia adalah Rasul Petrus. Ya. Dan Rasul Petrus berkata, "Selamat datang di surga. Adakah sesuatu yang ingin kamu katakan sebelum masuk ke surga?" Lalu si pelit ini berkata, "Bolehkah aku membawa 50 kilo emas yang aku punya ini bersamaku?" Lalu Rasul Petrus langsung menjawab, "Tidak, ya, tidak boleh dibawa." Tetapi si pelit ini tetap memaksa untuk membawa emasnya, sehingga terjadi antrian yang sangat panjang di pintu surga. Lalu tiba-tiba radio komunikasi Petrus berbunyi, dan dia melakukan sedikit percakapan. Dan Petrus berkata, "Oke, Tuhan bermurah hati, kamu boleh bawa emasmu, tapi yang diizinkan hanya 10 kilo saja. Bagaimana?" Lalu si pelit ini berpikir, lalu dia berkata, "Oke deh, ketimbang tidak sama sekali. Oke, silakan masuk surga dan bawa emasmu yang 10 kilogram itu." Lalu si pelit ini mulai masuk ke surga. Dia membawa 10 kilogram emasnya, dia berjalan-jalan menikmati keindahan surga. Dan ketika dia berjalan-jalan, hatinya terganggu. Tiba-tiba dia merasa bodoh dan ingin membuang semua emasnya. Kenapa? Karena ketika dia melihat di kanan dan di kiri, ternyata semua tempat itu dilapisi oleh emas. Ya. Semua emas, di mana-mana emas. Sehingga dia berpikir, sudah deh, aku akan meninggalkan emasku di sebuah pojokan yang tersembunyi, dan supaya orang lain tidak tahu bahwa aku cuma punya emas 10 kilo. Ternyata di surga itu isinya emas semua. Dan ketika dia ingin meletakkan emasnya, tiba-tiba ada suara bergemuruh yang berkata, "Tolong jangan buang sampah sembarangan." Jadi artinya Bapak Ibu, ternyata di surga itu emas itu hanya sampah. Ya. Tetapi orang duniawi kita, ya, begitu melekatkan hati kita pada emas, pada harta, kesuksesan, pangkat, itu yang dikejar pertama kali, itu yang dipegang erat. Bukan berarti kita nggak boleh punya emas, Bapak Ibu, ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya uang. Ya. Tetapi ilustrasi tadi ingin mengingatkan kita bahwa kerajaan surga itu tidak memerlukan hal-hal duniawi. Ketika kita hidup di dunia dan ternyata hidup kita begitu melekat dengan hal-hal duniawi, bahkan tidak lagi menjadikan Kristus sebagai raja, maka sebetulnya kita sedang kehilangan harta yang paling berharga. Ayub pernah berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepadanya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita pulang, kita gak bawa apa-apa Bapak Ibu. Walaupun mungkin Bapak Ibu melihat di luaran sana di media sosial, orang-orang yang kaya beli peti mati harganya em-eman, di dalamnya dimasukkan emas-emas semuanya. Apakah itu nyampe di surga? Enggak Bapak Ibu. Di surga enggak butuh hal-hal yang seperti itu. Di surga hanya membutuhkan adalah bagaimana hati kita betul-betul menjadikan Kristus sebagai Raja. Maka disitulah kita mendapatkan surga yang sejati. Ya. Jadikanlah berkat yang Tuhan kasih sebagai alat untuk mencintai Tuhan dan sesama. Bukan memperalat hidup kita dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, berbicara tentang perumpamaan tentang pukat. Kita semua tahu bahwa pukat itu tujuannya adalah untuk menjaring ikan. Ya. Perumpamaan ini seakan bersifat eskatologis atau masa depan Bapak Ibu, bahwa nanti ketika akhir zaman Allah akan menjaring dan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Artinya bahwa sebetulnya sebelum hari penghakiman itu terjadi, Allah mau cobalah kita mengevaluasi diri kita sendiri.
Apakah kita sudah masuk dalam kategori sebagai ikan yang baik, atau jangan-jangan selama ini ternyata kita menjadi ikan yang tidak baik? Ya. Dan untuk bisa sampai pada evaluasi itu, kita butuh yang namanya hikmat. Ketika Salomo diminta oleh Allah untuk mengajukan permintaan, Salomo tidak meminta yang lain-lain. Dia meminta hikmat untuk membedakan apa yang baik dan yang buruk. Mungkin kita berpikir, ya iyalah Salomo lah, sudah punya semua harta, tata, wanita. Semuanya sudah ada, apalagi yang mau dia minta. Tapi kita perlu ingat Bapak Ibu, bahwa manusia di dalam keberdosaannya itu adalah manusia yang tidak pernah puas. Manusia yang selalu serakah, tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Dan untunglah Salomo menyadari hal itu, karena itu dia meminta hikmat dari Tuhan supaya dengan apa yang dia punya, dia bisa mengevaluasi dirinya. Dan akhirnya nanti Tuhan akan berkata bahwa kamu adalah ikan yang baik, bukan ikan yang buruk. Karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita, ketika meminta pada Tuhan, jangan lupa juga untuk meminta hikmat Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk tidak hanya melakukan tindakan kecil. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan kita melakukan tindakan besar, maka dengan sukacita dan komitmen kita melakukan itu. Dan itu berdampak buat orang lain. Dan kita minta hikmat juga, supaya kita bisa berani melepaskan sesuatu yang membuat kita tidak lagi menjadikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menuntun hidup kita ketika kita berani melepaskan apa yang sudah kita punya. Dan hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Sehingga dengan itu semua kita juga dimampukan untuk mengevaluasi diri kita setiap hari. Untuk menjadi lebih baik, lebih layak. Dan bisa menikmati kerajaan sorga saat ini dan juga nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur padamu Allah, ketika firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, bagaimana kami menunjukkan identitas kami sebagai warga kerajaan Allah. Kami harus melakukan perbuatan-perbuatan, baik yang kecil bahkan yang besar, di mana itu kami boleh memuliakan nama Tuhan dan berdampak bagi sesama. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan menyempurnakan apa yang saat ini sudah menjadi komitmen kami, ketika kami ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesama. Dan kami juga yakin kuasa Roh Kudus akan membantu setiap kami Bapa,
ketika kami ingin melepaskan segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat kami tidak menjadikan Engkau Tuhan dan Raja, kami dimampukan untuk berani melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melepaskan itu, maka tangan Tuhan akan menuntun setiap kami, sehingga kami pun tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan biarlah ketika saat ini kami sungguh meminta hikmat Tuhan, supaya setiap kami boleh mengevaluasi diri kami sendiri, biarlah dengan hikmat itu pun Bapa, kami boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik, dipakai oleh Tuhan dan berkenan bagi sesama. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa. Kami teringat untuk keluarga, sanak famili, jemaat Tuhan, simpatisan GKI Gatot Subroto yang mungkin saat ini berada di dalam keadaan lemah tubuh. Kami memohon kiranya penyertaan Tuhan tetap bersama dengan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biarlah lewat keluarga yang dengan setia mendampingi dan juga merawat, disitulah penyertaan Tuhan boleh dirasakan bagi saudara-saudari kami. Bapa, kami juga ingin berdoa, ketika kami begitu rindu untuk kembali bersekutu di gereja Tuhan, tetapi keadaan saat ini belum memungkinkan untuk melakukan itu, tetapi biarlah Bapa, relasi antara kami dengan Tuhan di dalam keintiman persekutuan yang hangat tetap boleh kami rasakan, walaupun kami saat ini belum bisa beribadah. Kami percaya Tuhan, lewat setiap saat teduh yang boleh kami lakukan, setiap doa-doa yang kami panjatkan, disitulah kami tetap melekat hanya kepada Tuhan. Dan saat ini pun kami juga tetap ingin mendoakan untuk situasi di tengah-tengah bangsa ini, di mana kami masih menghadapi pandemi virus COVID-19. Tuhan, kami memohon ketika angka yang positif kembali melonjak tinggi, biarlah kami pun tetap di dalam penjagaan Tuhan, dan kami pun boleh menjaga diri kami dengan baik. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan tetap bekerja. Tuhan pakai para tenaga medis untuk bisa menemukan obat yang tepat. Tuhan pakai mereka juga untuk merawat yang sakit, menyembuhkan yang saat ini terdampak. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami alami saat ini tetap ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Dan kami tidak akan pernah merasa takut, putus asa, karena kami punya Engkau yang akan selalu menjaga dan juga menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di
marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang memenuhi hidup kita serta penyertaan-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kita bawa persembahan syukur dengan sukacita dari hati seperti yang dinasihatkan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau karena kebesaran dan kuasa-Mu, serta kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih berkenan melimpahkan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami layak untuk bersyukur. Untuk itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, perkenankan kami Tuhan untuk memberikan persembahan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, yang sudah kami kumpulkan, kuduskanlah agar layak untuk digunakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mohon berikan hikmat dan kebijakan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan kami ini, agar dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Biarlah hanya karena kuasa-Mu, persembahan kami boleh mencukupkan kebutuhan gereja, baik itu untuk operasional maupun pembangunan lantai 3 dan biaya-biaya yang lainnya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terbaik
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.